فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, pada pembahasan terakhir kita mengambil tentang pembahasan ulu nisbi yang disebutkan di sini ada berapa jenis, Iqbal? 4 jenis, yaitu muwafaqah, badal, musawah, kemudian musafahah. Tayyib. Ini hanya ya ibarat serba-serbi dalam periwayatan hadis. Dan istilah yang dibawakan oleh mereka. Untuk ulu muwafaqah dan ulu badal itu biasanya ketika seorang punya suatu riwayat hadis dari seorang musannif dan berusaha mencari riwayat yang lain yang lebih sedikit jalur periwayatannya. Kalau dia mencocoki musannif di syekhnya, maka namanya apa? Jadi mencocoki musannif di syekhnya berarti muwafaqah, sama, persis sama seperti jalur musannif tersebut, tapi dari syekhnya. Adapun sebelum syekh dia lebih sedikit, ulu muwafaqah. Kalau mencocoknya pada syekhnya namanya apa? Badal. Baik. Kemudian musawah intinya apa? Memperhatikan jumlah perawi sanad tanpa memperdulikan kecocokan dengan sanad musannif. Yang penting jumlah perawi-perawinya sama. Sedangkan musafahah yang diibaratkan seperti salaman, yaitu ketika apa? Ketika mencocoki dengan apa? Riwayat tilmid dari musannif. Sekarang kita masuk pada an-nuzul. Wa yuqabilu al-'ulu bi aqsamihi al-madhkurah an-nuzul. Fayakunu kullu qismin min aqsamil 'ulu yuqabiluhu qismun min aqsamin nuzul. Khilafan liman za'ama anna al-'uluwa qad yaqa'u ghaira tabi'in li nuzul. Dan lawan dari 'ulu ya, dengan apa? Jenis-jenisnya tadi yang disebutkan yang 4, atau 'ulu mutlak dan 'ulu nisbi, kemudian 'ulu nisbi terbagi jadi 4. Tayyib, berkebalikan dengannya yaitu nuzul. Sehingga setiap jenis dari jenis-jenis ulu itu ada apa? Ada lawannya. Itu jenis dari jenis-jenis nuzul. Berbeda dengan orang-orang yang menyangka bahwasanya ulu bisa ada tanpa apa? Tanpa atau bisa ada selain kemungkinan adanya nuzul padanya. Dalam artian ulu ada tanpa ada kebalikan, namun tidak bisa nuzul. Ini za'am akhwan menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Intinya ketika ada ulu maka berarti juga apa? Kebalikannya adalah nuzul. Seperti misalnya pada riwayat yang disebutkan di depan tentang apa? Ulu nisbi terkait apa? Terkait ulu muwafaqah. Ulu muwafaqah. Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah dari Malik. Kemudian kita meriwayatkan dari jalan
yang lebih sedikit untuk sampai ke Qutaibah. Maka riwayat kita yang sampai ke Qutaibah itu namanya apa? Riwayat ulu, ya kan? Berarti lawannya riwayat Bukhari dinamakan apa? Nazil, ya kan? Ini maksud kebalikannya. Jadi lawan, kalau ulu berarti lawan, dia dikatakan ulu, maka berarti ada lawannya yang nazil. Itu. Jadi setiap jenis ulu berarti apa? Lawannya yang dia diperbandingkan dengannya, maka itu nuzul. Ini jelas. Qala fa in tasharaka rawi wa man rawa anhu fi amrin min al-umuri al-muta'alliqati bir riwayah مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu tentang riwayat al-aqran. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, apabila seorang perawi berserikat bersama dengan orang yang meriwayatkan darinya pada suatu perkara. Nah, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan riwayat. Ya, perawi meriwayatkan dari perawi lain. Tapi antara keduanya ada apa? Ada keserikatan pada suatu hal yang berkaitan dengan riwayat. Misalnya, berserikat dari si umur, sama umurnya. Taib. Bi an yakuna mauliduhu qariban min maulidi syaikhi, di mana kelahirannya dekat waktunya dengan kelahiran syekhnya, mungkin cuma selisih setahun atau beberapa bulan. Demikian pula ada kesamaan dari si luqi. Naam, wa huwal akhdhu 'anil masyayikh, dan dari sisi luqi maksudnya sama-sama mengambil dari masyayikh yang sama. Ini maksud al-luqi. Nah, pengambilan hadis tersebut dari para masyayikh yang sama, berarti kita sama-sama belajar, misalnya sama-sama gurunya atau sama-sama umurnya. Maka fahadan nau alladzi yuqalu lahu riwayatul aqran. Ini dinamakan dengan apa? Riwayat al-aqran. Qala Ibnu Salah wa rubbama yaktafil hakimu bit taqarubi fil isnad, ay al-akhdhu min al-masyayikh wa in lam yujad at-taqarub fis sin. Dan terkadang al-hakim mencukupkan dengan apa? Dengan adanya apa? Kedekatan dari sisi sanad. Yaitu maksudnya sama-sama mengambil dari masyayikh, dari guru-guru yang sama, walaupun apa? Tidak didapati kedekatan dari sisi umur, mungkin umurnya beda jauh, tapi apa? Syekhnya sama, sama-sama menuntut ilmu dari guru yang sama. Ini juga dinamakan aqran. Nah, taib. Dan lafzul hakim wa innamal qarinan idza taqaraba sinnuhuma wa isnaduhuma. Padahal al-hakim sendiri akhwan dalam Ma'rifatul Ulumil Hadits tegas mengatakan apa? Dinamakan qarinan apabila berdekatan umur keduanya dan sanad keduanya. Taib. Lakin tamthiluhu lil aqrani bi Jabir wa Ibn Abbas, wa bi Abdur Razzaq wa Ahmad, yadullu annahu la yanzuru li tafawutil asnan. Ya. Memang dalam ungkapan namanya qarin, itu aqran, itu apa? Ada kedekatan umur dan sanad. Maksudnya mengambil dari guru-guru yang sama. Tapi ketika mencontohkan untuk aqran, mencontohkan dengan Jabir dan Ibnu Abbas. Kemudian mencontohkan Abdur Razzaq dan Imam Ahmad. Padahal umur mereka kan ada selisih. Bukan apa? Bukan umur yang sepadan antara Jabir dan Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak memperhatikan adanya apa? Adanya perbedaan umur. Waqad 'allaqa Ibnu Salah 'ala al-mithal al-akhir bi qawlihi wa laysa hadza bimardi.
Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu apa, dikatakan Abdul Razak dan Ahmad itu aqran, ini tidak diterima kata beliau rahimahullah. Ini kata Ibnu Salah. Dan pembahasan kita ikhwan, nah, terkait masalah aqran, kemudian nanti mudabbaj dan seterusnya, ini adalah pembagian hadis min haitsu riwayatir ruwah. Baik, kita selesai dari pembagian hadis min haitsul ulu wan nuzul, terbagi jadi dua, hadis ali dan hadis nazil. Baik, kemudian sekarang masuk pada aqsamul hadis min haitsu riwayatir ruwah. Pembagian hadis dari sisi apa? Riwayatnya para perawi. Kemudian diawali dari riwayatul aqran. Nah, di mana seorang perawi meriwayatkan dari apa? Dari perawi yang lain yang dia apa? Dia adalah sama-sama mengambil dari guru yang sama atau berdekatan umurnya. Nah, makanya sebagian memberikan pengertian kalau dalam Tuhfah Ar-Rasyidah secara istilah al-mutaqarinun, atau al-aqran, yaitu al-mutaqaribuna fi sinni wal isnad, yaitu para perawi yang ada kedekatan dari sisi umur dan sanad. Dan maksud kedekatan dari sisi sanad yaitu an yakuna rawi qad akhadha an ghalibi man akhadha anhum qarinuh, di mana seorang perawi mengambil dari guru yang qarinnya juga mengambil darinya secara mayoritas. Naam. Baik. Nah, kalau riwayatnya cuma dari satu arah, naam, baik, maka ini namanya riwayatul aqran. Kemudian wa in rawa kullun minhuma ay al-qarinain 'anil akhar fa huwa al-mudabbaj. Kemudian apabila masing-masing dari keduanya saling meriwayatkan ganti-gantian, yaitu dua orang teman yang saling meriwayatkan dari temannya, si A dan si B saling meriwayatkan, A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari A, padahal kedua-duanya umurnya serempak dan guru-gurunya juga sama. Ini namanya apa? Mudabbaj. Kalau tadi A hanya meriwayatkan dari B, itu riwayat aqran. Taib, ini dinamakan al-mudabbaj wa huwa akhassu min al-awwal, dan ini lebih khusus dari awal. Taib, fa kullu mudabbajin aqran wa laysa kullu aqranin mudabbajan. Ini lebih khusus, kenapa? Sebab semua riwayat mudabbaj itu mesti aqran, ya kan? Riwayat aqran karena meriwayatkan dari qarinnya. Dan tidak semua riwayat aqran itu mudabbaj, karena apa? Tidak mesti saling meriwayatkan. Nah, mungkin si A meriwayatkan dari B, itu qarinnya, temannya, tapi belum tentu B meriwayatkan darinya. Ini maksudnya. Qala wa qad sannafa ad-Daruqutni fi dzalik. Imam Daruqutni adalah mengarang tentang hal tersebut, tentang riwayat mudabbaj ini. Taib. Dan terkait masalah aqran tadi ada ta'liq belum kita baca. Tentang masalah aqran wa huwa naw'un muhim. Tentang masalah aqran, mengetahui aqran yang sesama itu penting untuk apa? Fa faidatun dhabti al-amnu min dhanni ziyadati fil isnad. Baik, adanya keamanan dari sangkaan tambahan di dalam sanad. Ya kan? Wong dia sepantaran. Sama-sama mungkin mengambil dari Malik, kok meriwayatkan. Ini ada sangkaan tambahan dalam sanad. Tapi ketika tahu itu riwayatul aqran, maka berarti hilang sangkaan tersebut. Demikian pula aman dari apa? Dari
sangkaan wa ibdalil wawi bi'an in kana bil an'anah. Taib. Dan aman dari sangkaan penggantian wawu dengan an apabila riwayatnya dengan an'anah. Taib. Ini kalau kita tahu adanya riwayatul aqran. Wa min fawaidihima al-hirsu ala idhafati syai' li rawihi wa raghbah fi tawaddu'i fil ilmi. Dzakarahu Sakhawi aidan. Dan di antara faedah periwayatan dari aqran itu adalah menunjukkan semangat. Dalam apa? Dalam mengidhafahkan sesuatu kepada perawinya. Tidak gengsi ketika dia mengambil ilmu dari temannya. Demikian pula menunjukkan para salaf dulu semangat dalam tawadhu terkait ilmu. Kalau memang dia mengambil dari temannya, ya dia sampaikan an fulan, walaupun teman sejawat. Ini menunjukkan kejujuran mereka. Kenapa? Karena teman sejawat, teman terkadang kan gengsi untuk menisbahkan, apalagi kalau ada hasad di antara keduanya, wal iyadzu billah. Adapun kitab Hakim yang di kitab Daruqutni yang dikarang tentang Mudabbaj, ismuhu Kitabul Mudabbaj. Wasafahu Sakhawi bi annahu kitabun hafilun fi mujallad. Wa qala aidan lam yataqayyad Daruqutni fi musannafih al-ati dzikruhu bil qarinin. Bal adraja fihi ma yakunu min amthilatil qismil ati yakni al-aqran. Atau bil qarinain berarti. Maksudnya tidak khusus untuk apa? Untuk Mudabbaj saja, tapi juga riwayatul aqran yang hanya searah. Wa sannafa Abu Syekh Al-Asbahani fil ladzi qablah. Maksudnya fil ladzi qablah berarti apa ini? Badri? Abu Syekh Al-Asbahani mengarang tentang jenis yang sebelumnya, yaitu apa? Riwayatul aqran. Kalau Daruqutni tentang Mudabbaj. Sedangkan Abu Syekh Al-Asbahani mengarang Dzikru Riwayatil Aqran. Wa idza rawa syaikhu an tilmidhihi sadaqa anna kullan minhuma yarwi 'anil akhar. Fa hal yusamma mudabbajan fihi bahthun. Kemudian di sini ada permasalahan apabila seorang syekh meriwayatkan dari tilmidnya, dari muridnya, umurnya terpaut jauh. Tayyib, guru meriwayatkan dari murid. Apakah ini kan sadaqah anna kullan minhuma yarwi 'anil akhar. Ini kan benar, masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari yang lain, ya kan? Karena tilmid meriwayatkan dari syekh, ini jelas, ya kan? Ini asalnya. Tapi ada pada suatu hadis syekh meriwayatkan dari muridnya. Berarti saling meriwayatkan. Apakah ini juga dinamakan mudabbaj? Fihi bahthun. Ya, padanya pembahasan. Wa dhahiru la, dan yang zahir itu tidak. Kenapa? Li'annahu min riwayatil akabir 'anil asagir. Karena ini masuknya adalah riwayat akabir dari asagir. Riwayat yang tua dari yang muda, guru dari murid. Wat tadbiju ma'khudun min dibajatil wajh. Fayaktadi an yakuna dzalika mustawiyan fil janibain fala yaji'u fihi hadza. Karena apa? Karena tadbij yang kemudian dinamakan hadis mudabbaj itu diambil dari apa? Dibajatai al-wajh. Sehingga apa? Berkonsekuensi adanya kesamaan dari dua sisi. Ya, kesamaan dua sisi. Dari sisi umur, hampir serempak. Kemudian dari sisi dia sama-sama mengambil dari guru yang sama. Taib. Jadi harus ada sisi keserempakan ini. Adapun kalau guru dari muridnya meriwayatkan, maka ini tidak dikatakan mudabbaj, tapi riwayatul akabir 'anil asagir.
Dan tadbij ikhwan yaitu tazyin maknanya. Dibajatai al-wajh maksudnya al-khaddain. Pipi, dua pipi wajah. Dibajatai al-wajh. Tadbij biasanya kan kalau ibu-ibu itu kalau pakai bedak kan pipinya. Nah, kalau kanan kiri beda, hal ini jadinya badut, ya kan? Nah, ya. Makanya tadbij ma'khudun min dibajatil wajh. Fayaqtadi an yakuna dzalika mustawiyan minal janibain. Tayyib, diambil dari dua pipi, pipi kanan, pipi kiri, ya harus sama. Nah, sehingga tidak dinamakan mudabbat kalau guru meriwayatkan dari murid. Namanya apa Usamah tadi? Riwayat guru dari murid? Akabir anil asghir. Tayyib. Wa in rawa rawi amman huwa dunahu fi sinni aw fil luqi aw fil miqdari fa hadha an-naw'u huwa riwayatul akabiri anil asghir. Nah, apabila seorang perawi meriwayatkan dari yang di bawahnya dari sisi umur atau dari sisi luqi, yaitu maksudnya dari sisi guru-gurunya, atau dari sisi miqdar, dari sisi apa kadarnya. Ini imam meriwayatkan dari yang tingkatannya di bawahnya. Tayyib. Maka ini dinamakan riwayatul akabir anil asghir. Berarti akabir di sini mencakup besar kadar maupun besar umur. Wa minhu ay min jumlati hadzal naw' wa huwa akhassu min mutlaqihi riwayatul aba anil abna. Dan di antara bentuk akabir dan asghir, ya, walaupun lebih khusus dari apa penamaan yang mutlak, dikhususkan lagi yaitu riwayatul aba anil abna, riwayat ayah dari anaknya, wa sahabati anil tabi'in. Ini masuk akabir dari an asghir, tapi apa? Dikhususkan lagi, dikelompok-kelompokkan lagi. Kemudian wa syekh anil tilmidhihi. Tayyib. Lau qaddamahu wa ja'alahu mithalan li riwayatil akabir anil asghir kana aula, lakinnahu ra'a tariqatal qaum haitsu ja'aluhu naw'an minhu bitasrih. Naam. Tayyib, seandainya beliau kedepankan dan jadikan sebagai contoh untuk riwayat akabir anil asghir lebih bagus. Itu contoh riwayat akabir anil asghir adalah apa? Riwayat sahabat dari tabi'in. Tayyib. Tapi beliau memperhatikan metode ulama mustalah kebanyakannya yaitu menjadikan ini jenis khusus, yaitu riwayatus sahabah anit tabi'in. Wa fi aksihi kathratun minhu man rawa an abihi an jaddih. Adapun pada kebalikannya, kalau tadi bapak dari anak itu sedikit, tapi mayoritasnya apa? Yang banyak ya anak meriwayatkan dari bapaknya. Nah, bapak meriwayatkan dari orang tuanya lagi yaitu si kakek dan seterusnya. Li'annahu huwal jadah al-masrukatul ghalibah, karena ini al-jadah yaitu maksudnya al-jadah yaitu jalan yang lurus, maksudnya jalan yang memang biasa ditempuh. Nah, al-jadah al-masrukatul ghalibah yaitu jalan yang biasa ditempuh, mayoritasnya ya an ibn an abihi an jaddi. Demikian. Wa faidatu ma'rifati dzalik, dan faidah mengetahui ini riwayat aba dari abna, at-tamyiz baina maratibihim wa tanzilun nasi manazilahum, untuk membedakan tingkatan-tingkatan dan mendudukkan manusia kedudukannya masing-masing. Tayyib. Dan terkait riwayatul aba anil riwayatul abna anil aba wa huwa naw'an, an takuna riwayah an abihi faqat, ya, riwayat dari bapaknya saja. Yang kedua, an yazida ba'da dzikril aban akhar kama sayati, ya, menyebutkan setelah menyebutkan ayahnya, menyebutkan ayah yang lain. Tayyib, sebagaimana akan datang.
Ini masuk juga apa? Riwayat al-abna anil aba. Nah, untuk jenis yang kedua dengan ada tambahan kakek berarti. Cepatnya apa? An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Ini jenis yang kedua ini. Yazid ba'da dzikril ab aban akhar, yaitu kakeknya. Tayyib. Hadha an-naw' tsani min riwayatil abna' 'anil aba' kama sabaqa taqsim. Fa mithalu ziyadatil ab, contoh ada penambahan bapak yang setelahnya yaitu bapak dari bapak, berarti apa namanya? Syukran. Kakek. Tayyib. Riwayatu Bahz bin Hakim an nabihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak. Kemudian fa Hakim huwa ibnu Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi. Wa sahabi huwa Muawiyah wa huwa jaddu Bahz. Nah, Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Ha ini bukan kembali ke ab, tapi apa? Jaddi ay jaddu Bahz. Siapa sahabinya kalau ketemu seperti ini? Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, ini harus tahu sahabinya. Sahabinya Muawiyah ibnu Haidah. Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi. Kalau Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ini juga banyak. Sahabinya namanya siapa? Ikhlas. Ini silsilah hasanah. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ketemu hadis seperti ini? Nah, tingkatan mayoritasnya hasan. Sahabinya Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Nah, Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ini sahabinya sebagaimana disebutkan setelahnya. Tayyib. Nah, cuman pada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, ikhwan, ini ziyadatul jad, bukan ziyadatul ab. Kalau tadi Bahz bin Hakim an abi, ay abi Bahz, an jaddi, ay apa? Jaddu Bahz. Naam, kakeknya Bahz. Berarti apa? Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Kalau Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, ini beda. Perhatikan, Amr bin Shu'aib. Shu'aib ini apa? Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Tayyib. Amr berarti kalau kita runtut namanya Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Nah, kalau Amr bin Shu'aib an Abi, berarti abinya ini siapa? Shu'aib, ya kan? An jaddi. Kalau di jaddi haknya kembali ke Amr, berarti siapa? Rifki. Harusnya jadi jad ini siapa? Muhammad. Salah, ya kan? Padahal dalam hadis yang diinginkan bukan Muhammad sahabinya, tapi apa? Kakeknya Muhammad, kakeknya siapa? Shu'aib. Jadi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, ay Amr bin Shu'aib an Shu'aib, ya kan? An jaddi, yaitu an jaddi Shu'aib. Paham? Tayyib. Amr bin Shu'aib an jaddi, ay jaddi Shu'aib, yaitu siapa? Jaddi Shu'aib Abdullah ibn Amr bin al-As. Itu. Jadi di sini ada sedikit kerancuan pada riwayat ini, Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Nah, kembalinya dhamir. Kembalinya dhamir ke jaddi, ay jaddi abihi, yaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Maka itu diperhatikan. Dan faidah mengetahui ini tadi untuk tamyiz, tingkatan-tingkatan mereka juga apa? Mendudukkan kedudukan manusia pada tempatnya. Li'alla yatawahham annal marwiyya anhum aqdam au afdal au akbar minar rawi. Agar tidak apa? Tidak tergambarkan bahwasanya yang meriwayatkan dari mereka itu lebih dahulu atau lebih utama atau lebih besar. Tapi ketika tahu ini riwayah, na'am, aba anil abna, menunjukkan apa? Aba tetap lebih apa? Lebih
akabir, lebih besar kedudukannya. Waqad sannafa al-Khatib fi riwayatil aba' 'anil abna' tasnifan wa afrada juz'an latifan fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in. Dan hampir al-Khatib pada setiap cabang ilmu hadis ikhwan dia punya kitab khusus menunjukkan luasnya mutalaah beliau dalam masalah ini. Kitab khusus riwayat aba' 'anil abna'. Nah, disebutkan oleh Ibnu Shalah fi Naw'ir Rabi' wal Arba'in min kitabih. Kemudian dari riwayat ini dikhususkan lagi akabir anil asagir, dikhususkan lagi juz yang kecil yaitu sahabah anit tabi'in. Lakhasa Ibnu Hajar al-Muallif wa ratabahu ala hurufil mu'jam wa kitabul Hafidz Ibnu Hajar matbu' bismi Nuzhatus Sami'in fi riwayati sahabati anit tabi'in. Naam. Wa jama' al-Hafidz Shalahuddin al-Ala'i min al-mutaakhirin mujalladan kabiran fi ma'rifati man rawa an abihi an jaddihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab khusus lagi karangan al-Ala'i, yaitu tentang apa, siapa yang meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya Al-Wasyul Muallim, Al-Wasyul Muallam. Tayyib fi man rawa an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu jama'ah kal musannif fi Durrul Kaminah wal Kattani fi Risalatil Mustatrafah. Ini menunjukkan belum tercetak sampai sekarang. Tayyib. Wa qasamahu aqsaman faminhum ma ya'udu ad-dhamiru fi qawlihi an jaddihi 'ala rawi faminhum man ya'udu ad-dhamir fihi 'ala abi. Nah, ini tanbih penting. Jadi ketika ketemu an abihi an jaddi, nah di sini terbagi-bagi ya kawan, para perawi penggunaan dhamirnya. Sebagian ada yang dhamir kembali kepada jaddi ay jaddi rawi yang disebutkan pertama kali, seperti pada Bahz bin Hakim ay jaddu Baz. Sebagian lain ada yang kembali ke bapaknya, jadi jaddu abihi, seperti pada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Taib, ada dua jenis. Wa bayyana dzalik, beliau menjelaskan itu, wa haqqaqahu wa kharaja fi kulli tarjamatin haditsan min marwiyihi. Subhanallah. Ini menunjukkan kekayaan mereka dari sisi riwayat dan ilmu. Wa qad lakhastu kitabahu al-madhkura wa zidtu alaihi tarajima katsiratan jiddan. Na'am, wa aktsaru ma waqa'a fihi tasalsul ma tasalsalat fihi riwayatu 'anil aba bi 14 aban. Tayyib, ini yang paling banyak beliau dapati. Beliau telah meringkas kitab tersebut dan menambah dengan tambahan biografi yang banyak. Tayyib. Kemudian beliau katakan mayoritas atau perkara tasalsul yang terbanyak yaitu fulan an abihi an jaddih an dari semuanya dari rentetan keluarga silsilah orang tua. Tayyib. Yang tasalsul paling banyak padanya periwayatan dari aba yaitu 14 aban. 14 bapak ikhwan, berarti subhanallah. Jadi 14 keturunan ini saling meriwayatkan. Qala al-Laqani qauluhu aktsar ma waqa'a fihi tasalsul ma tasalsalat fihi riwayah huwa ma waqaftu alaihi bi khattil biqa'i wa ghairihi wa waqa'a fi ba'd an-nusakh wa aktsar ma waqa'a minhu ma tasalsalat fihi riwayah wa fihi nadhar kullu wa qad sahhahtu al-idafata li qawlihi ma annaha fi jami'in nusakh allati i'tamadtuha biduni lafdhati tasalsul. Naam. Wa aktsaru ma waqa'a fihi tasalsul ma tasalsalat fihi riwayatu 'anil aba bi 14 aban. Nah, ini pembenaran ya, makanya tasalsul dikotai. Tayyib. Tapi kebanyakan ikhwan riwayat yang tasalsul seperti itu kalau ditahqiq ketemunya dhaif. Kebanyakannya dhaif. Dan riwayat musalsalah yang paling sahih yaitu tasalsul dengan bacaan
surat Shaf, ya mungkin nanti akan disebut contohnya. Naam, pada riwayat hadis naam musalsal. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.